Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas besar aljabar kami, yaitu dengan judul ICA, FFT, dan MSE. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Bang Ado chat. Fazri Maulana dengan D. NIM 24338040. Bang Ado chat. Dan saya Nofrian Syawali dengan NIM 24338089. Dan saya Ahmad Aldo Parisi dengan NIM 24338001. Dan saya Irfan Martado dengan NIM 24338022. Baiklah, di sini kita masuk ke pendahuluan. Yaitu yang pertama dalam industri manufaktur, bearing adalah komponen krusial. Kerusakan pada bearing sebenarnya menghasilkan pola getaran yang khas. Namun masalah utamanya adalah sinyal getaran yang direkam oleh sensor di lapangan tidak pernah bersih. Sinyal tersebut tercampur aduk dengan berbagai sumber lain, putaran poros mesin, gesekan pelumas, turbulensi udara, hingga getaran dari mesin di sebelahnya. Nah, di sini ada tantangan diagnostik. Jika kita langsung menganalisis data mentah menggunakan metode standar seperti FFT langsung, impuls kerusakan sering kali tertutup oleh noise dominan tersebut. Pola kerusakan menjadi tidak terlihat atau ambigu. Di sini solusinya diperlukan pendekatan matematis berlapis untuk membongkar tumpukan sinyal tersebut dengan menggunakan integrasi tiga metode. ICA untuk memisahkan, FFT untuk mengidentifikasi, dan MSE untuk mengukur tingkat anomali. Nah, yang berikutnya itu independen komponen analisis ICA. ICA itu sendiri adalah metode analisis statistik untuk memisahkan sinyal campuran menjadi komponen-komponen sumber yang saling independen atau bebas. Nah, independen independensi artinya satu komponen tidak dipengaruhi oleh komponen lainnya. Bayangkan kita berada di pesta yang sangat bising, meskipun banyak orang berbicara sekaligus, ditambah musik latar, otak kita mampu fokus pada suatu suara teman bicara kita. ICA melakukan hal yang sama pada data. Ia mendengarkan campuran sinyal, lalu memilah mana yang merupakan noise mekanis dan mana yang merupakan sinyal impuls tajam akibat kerusakan bearing. Hasil pemrosesan output dari proses ini adalah komponen sinyal yang lebih bersih, gangguan harmonik seperti dengung motor dipisahkan sehingga sinyal impuls hentakan akibat cacat fisik pada bearing menjauh lebih menonjol. Baiklah, berikutnya saya serahkan kepada rekan saya Fauzri Maulana. Kepada rekan saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Aldo. Pertama, Fast Fourier Transform atau FFT, transformasi domain sinyal hasil pemisahan ICA masih berbentuk gelombang waktu atau time domain. FFT adalah algoritma matematis yang mengubahnya menjadi domain frekuensi untuk melihat kandungan frekuensinya. Deteksi pola kerusakan spesifik kerusakan pada bagian bearing yang berbeda akan menghasilkan frekuensi unik yang disebut dengan defek frekuensi. BPFO frekuensi kerusakan pada cincin luar. BPFI frekuensi kerusakan pada cincin dalam. BSF dan FTF frekuensi kerusakan pada bola dan sangkar. Peran FFT membantu teknisi memastikan jenis kerusakan apa yang terjadi dengan melihat apa ada lonjakan amplitudo pada frekuensi-frekuensi di atas. Lanjut loh. Mean Squared Error atau MSE. MSE adalah ukuran rata-rata kesalahan kuadrat antara sinyal asli dan sinyal hasil rekonstruksi model.
Ini digunakan untuk mengubah grafik visual menjadi sebuah angka atau skor yang pasti. Penerapan pada autoencoder machine learning dalam sistem ini, model dilatih hanya menggunakan data normal. Jika diberi data normal, mode bisa meniru dengan baik. MSE rendah. Jika diberi data rusak atau fault, model gagal meniru. MSE tinggi. Fungsi utama MSE berfungsi sebagai pembeda otomatis atau klasifikasi antara kondisi sehat dan rusak berdasarkan nilai ambang batas. Alur integrasi workflow. Data getaran bercampur bising masuk ke sistem. Satu proses FFT komponen ICA, proses ICA sinyal dipisahkan menjadi komponen independen. Gangguan rotasional dikurangi, sinyal impuls kerusakan ditonjolkan. Proses FFT komponen ICA dianalisis, spektrum frekuensinya untuk melihat karakteristik kerusakan. Hitung MSE, data dimasukkan ke model rekonstruksi. Nilai MSE dihitung untuk menentukan seberapa parah penyimpangannya dari kondisi normal. Hasil dari data Excel menggunakan Google Colab. Yang pertama, MSE normal. Grafik MSE normal menunjukkan nilai kecil dan stabil tanpa lonjakan. Menandakan model mampu merekonstruksi sinyal sehat dengan baik. Pola ini menegaskan kondisi mesin benar-benar normal. Selanjutnya MSE fault per file. Ada kondisi fault, MSE meningkat sangat besar hingga skala 10⁴ karena model gagal merekonstruksi sinyal pola getarannya berubah drastis. Lonjakan besar ini menjadi indikator kuat adanya kerusakan. Lanjut dong. Selanjutnya histogram MSE per fault tipe. Histogram menampilkan pemisahan jelas antara normal yang berbeda. Dinilai rendah dan fault dinilai tinggi. Distribusi ini menunjukkan metode rekonstruksi efektif, membedakan mesin sehat dan rusak. Selanjutnya ROC curve. Menghasilkan UC mendekati 1, menandakan kemampuan model sangat baik dalam memisahkan normal dan fault. Model memiliki tingkat deteksi tinggi dengan kesalahan minimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Nofrian Sawali. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu Fazri. Box of Rekonstruksi Error atau MSE. Box plot menunjukkan error rendah dan stabil pada normal, sementara fault memiliki error besar dan banyak outlier. Perbedaan signifikan ini menunjukkan tingkat kerusakan yang semakin berat. Selanjutnya, FFT of normal data atau HBL normal. FFT normal menunjukkan puncak frekuensi yang halus dan teratur, menandakan tidak adanya gangguan mekanis. Pola frekuensi ini menjadi baseline kondisi sehat. FFT of fault 1 atau HBL. FFT fault 1 menunjukkan puncak kuat sekitar 1000 Hz beserta harmoniknya. Ciri khas kerusakan bearing HBL akibat benturan periodik. Pola ini menunjukkan gangguan signifikan pada elemen bearing. FFT of fault 2 atau HBM-DE. FFT fault 2 memiliki dua puncak besar dan spik acak yang menandakan kombinasi kerusakan seperti misalignment dan bearing fault. Pola ini menunjukkan tingkat keparahan lebih tinggi. FFT of fault 3 atau HBR. FFT fault 3 menampilkan spek acak di berbagai frekuensi, menandakan kerusakan kompleks dan tidak linear pada komponen bearing. Pola ini menunjukkan gangguan yang menyebar. ICA komponen 1, 2, 3 atau HBR normal. ICA normal memperlihatkan komponen stabil tanpa impuls besar, menunjukkan sinyal berasal dari getaran mesin sehat dan tidak mengandung anomali. ICA komponen 1, 2, 3 atau fault 1 HBL. ICA fault 1 memiliki spek tajam yang mencerminkan benturan periodik akibat kerusakan bearing. Pola ini menunjukkan fault impuls dan signifikan.
INCA komponen 1 dan 3 atau volt 2 HBMDE. INCA volt 2 memiliki amplitudo sangat besar hingga 10 pangkat 14, menandakan sinyal tidak stabil dan kerusakan berat pada bearing. Energi tinggi menunjukkan volt tingkat lanjut. ICA komponen 1 dan 3 atau volt 3 HBR. ICA volt 3 menampilkan sinyal kacau dan tidak teratur, menunjukkan kerusakan kompleks pada catch atau ball bearing dengan pola anomali menyebar. Data normal HBL. Pada data normal HBL, sinyal asli dan uh, reconstructed ICA memiliki pola yang mirip dengan perbedaan kecil, menandakan rekonstruksi stabil dan error rendah sehingga cocok sebagai acuan kondisi normal. Data gabungan HBL. Pada data gabungan HBL, satu komponen ICA pada indeks ke-6 muncul sangat ekstrim sehingga menyebabkan selisih besar antara sinyal asli dan rekonstruksi. Perbedaan ini menunjukkan adanya pola fault yang kuat dalam data, membuat error rekonstruksi tinggi dan menjadi indikator jelas bahwa sinyal mengandung anomali. Data gabungan HBMDE. Pada data gabungan HBMDE, komponen ICA ke-6 sangat ekstrim dan rekonstruksinya terdistorsi berat, menunjukkan adanya anomali kuat dan error. Rekonstruksi tinggi sebagai tanda jelas adanya fault. Data gabungan HBR. Data gabungan HBR menunjukkan anomali besar pada komponen ke-6 yang tidak dapat direkonstruksi dengan baik sehingga menghasilkan error besar dan menjadi indikator kuat adanya fault serius. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, itu Irfan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi. Lanjut, confusion matrix. Confusion matrix menunjukkan bahwa model sangat baik mengenali kelas normal, tetapi lemah dalam membedakan jenis fault. Semua data HBL salah diprediksi sebagai HBR. Dan sebagian besar HBM-DE juga salah diklasifikasikan sebagai HBR. Kelas HBR terdeteksi cukup baik, tetapi masih mengalami beberapa kesalahan prediksi. Pola ini menunjukkan model cenderung bias terhadap kelas HBR karena kemiripan fitur ICA antar volt. Dengan akurasi total hanya 47,2%. Model masih perlu diperbaikan pada pemilihan fitur, normalisasi, atau algoritma klarifikasi agar dapat memisahkan jenis fault dengan lebih akurat. Lanjut dong. Performance matrix phase threshold. Grafik ini menunjukkan perubahan kinerja model deteksi anomali pada berbagai nilai threshold MSE. Precision hampir selalu tinggi, menandakan bahwa prediksi anomali sangat akurat dengan sedikit false positif. Namun, recall menurun saat threshold semakin besar. Karena semakin banyak anomali yang tidak terdeteksi, F1 score mengikuti tren recall dan digunakan untuk menentukan titik terbaik. Garis vertikal menandai threshold optimal sebesar 1,3138 kali 10 pangkat 32, yaitu nilai yang memberikan F1 skor tertinggi dan keseimbangan terbaik antara precision dan recall. Secara keseluruhan, model sangat presisi dalam mendeteksi anomali, tetapi pemilihan threshold yang tepat penting agar anomali tidak terlewat. Lanjut dong. Kesimpulannya, secara keseluruhan hasil analisis menunjukkan bahwa metode deteksi kerusakan berbasis rekonstruksi MSE, FFT, dan ICA sangat efektif untuk membedakan kondisi normal dan fault.
di mana data normal selalu menghasilkan error rendah dan pola frekuensi yang stabil. Sedangkan seluruh fault menunjukkan peningkatan error signifikan. Munculnya puncak frekuensi khas, kerusakan bearing, serta komponen ICA dengan amplitudo ekstrim yang memperkuat indikasi adanya anomali. Meski demikian, sistem masih memiliki keterbatasan dalam mengklasifikasikan jenis fault secara spesifik. Terlihat dari confusion matrix yang menunjukkan banyak salah prediksi antara kategori fault akibat kemiripan pola fitur dan dominannya energi fault tertentu pada ekstraksi ECA. Dengan demikian, pendekatan ini sangat kuat sebagai metode fault detection atau normal phase fault, namun belum optimal sebagai fault diagnosis atau identifikasi jenis fault. Dan diperlukan penambahan fitur, normalisasi, serta algoritma klasifikasi yang lebih canggih untuk meningkatkan akurasi diagnosis. Lanjut dong. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.